Cek. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semuanya sehat? Semuanya diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Sekarang pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama. Kita mau kembali bersyukur karena kita sudah diberkati Tuhan selama kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Yesus, sebab Engkau sangat baik Tuhan. Engkau terlebih baik dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Maka pada pagi hari ini kami mau datang bersama-sama kepada-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami mau naikkan penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang beracara di tempat ini. Hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan yang disembah. Dan biarlah Tuhan yang disenangkan oleh ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kami mau memberikan segalanya untuk-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allah.
Kami kagumkan Engkau Yesus. Kami hormat akan Engkau. Kami mau nyatakan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita angkat tangan kita bersama-sama nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Puji namamu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua bersuka cita. Boleh lihat samping kanan kirinya. Katakan shalom. Semua siap untuk memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang siap memuji Tuhan berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Yes, biar segala yang bernafas memujimu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Dan segala yang bernafas
kita, mau memuliakan Tuhan kita. Kita mau bersama-sama bertepuk tangan. Katakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Sekali lagi, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Tuhan, kami percaya Engkau memegang hidup kami, Yesus. Kami tidak perlu ragu, Tuhan. Let's go. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus.
namamu Yesus. Yes. Bersilakan Bapak Ibu untuk dapat kembali duduk. Kita percaya kalau kita masih ada di tempat ini dengan kondisi yang seperti ini, semua karena berkat Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang besar, melebihi semua perkara kami, melebihi semua masalah kami Tuhan, maka kami akan menyembah-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Kau setia, Kau tak pernah mengingkari janji-Mu Yesus. Kita naikkan bersama-sama. Ku hidup karena percaya Tuhan. Setia
Jika kami bersepakat di dalam doa, bersepakat di dalam setiap pengharapan kami, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Biarkanlah seluruh hati kehidupan kami hanya berfokus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini di mana kami bisa beribadah. Terima kasih karena sebagian jemaat bisa beribadah secara offline dan sebagian yang lain bisa beribadah secara online. Ini tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan. Kami bersukacita karena kami bisa beribadah di hari ini. Kami telah menaikkan kami dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah firman-Mu yang hidup dan firman-Mu yang kudus itu Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Tengoklah hati kami yang kering ini yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami disegarkan, sehingga kami dijadikan kuat, iman kami ditumbuhkan. Kami betul-betul membutuhkan firman-Mu. Allah Roh Kudus beracara penuh pagi hari ini, supaya kami menyiapkan hati yang terbaik, dan Engkau juga memberikan yang terbaik pada kami, lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sederhana ini. Tolong kami Tuhan mengerti firman-Mu, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih juga mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu yang lewat online, lewat Facebook GKB Bahtera Hayat. Mari saat ini kita akan menikmati firman Tuhan bersama-sama yang akan menjadi kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita, yang terambil dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya secara perlahan tetapi secara mantap juga, supaya kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berbunyi seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan bertemakan nasihat untuk hidup penuh berkat. Saya ingin tahu siapa di sini yang rindu diberkati oleh Tuhan. Amin. Hampir semua kita rindu mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Saudara, Amsal kali ini akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat untuk kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara, biasanya ini kalau kita ingin mencari nasihat,
ingin mencari kata-kata motivasi, ingin mencari kata-kata yang indah, tentunya kita akan mencari Bapak Ibu tokoh-tokoh tertentu, betul ya? Coba Bapak Ibu sebutkan ke saya, kira-kira tokoh siapa saja yang Bapak Ibu anggap bahwa oh ya, dia kata-kata motivasinya itu bagus, nasihatnya itu bagus. Siapa dia? Ada yang kita menyebut Mario Teguh, betul ya? Ada yang menyebut motivator dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mereka akan memberikan nasihat, tetapi ciri khas mereka adalah orang yang ingin kita ikuti nasihatnya. Biasanya Bapak Ibu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Yang pertama adalah paling tidak hidupnya berhasil, betul ya? Atau yang kedua, kita akan mencari nasihat dari mereka yang dalam tanda kutip sudah sukses. Bahkan kemudian minta tolong diklik, ada satu ucapan begini Bapak Ibu, dari seorang tokoh yang namanya Jack Ma. Dia ngomong begini, ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tetapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Tahu ya saudara, kalau ada orang yang menderita, ada orang yang tidak sukses, ngasih kata-kata mutiara, pasti kita akan ngomong, Allah, wong uripmu dhewe wae koyok ngono. Kok kue ape ngekei nasihat neng aku. Betul ya Bapak Ibu? Tapi beda kalau ada orang kaya, kalau ada orang sukses. Kata Jack Ma, pendiri Alibaba, kentut pun dianggap sebagai kata-kata bijak. Wah, wong sugih ki kentute wangi ya. Enak ya Bapak Ibu. Kebanyakan kita ingin mencari kata-kata bijak, ingin mencari nasihat-nasihat dari orang yang dianggap penting, dari orang yang sukses, dari orang yang berjaya, dan lain sebagainya. Tapi sadarkah saudara, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini juga ditulis oleh seseorang yang dia juga sukses luar biasa. Memang Amsal ini adalah firman Tuhan, iya dan amin. Tapi di balik itu, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 6 ini ditulis oleh siapa? Diklik, Mbak. Ditulis oleh Salomo yang merupakan raja yang sukses. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin meyakini dan mungkin kita ingin disadarkan bahwa apa sih kelebihan Salomo ini, sehingga dia mampu memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Kalau ukuran kita bahwa orang yang memberi nasihat itu harus sukses, orang yang memberi nasihat itu harus orang yang berhasil, maka saat ini ukuran ini juga patut kita tetapkan bagi Salomo. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama, diakui atau tidak, Raja Salomo adalah raja yang terkaya yang pernah ada di Israel. Salomo juga terkenal sebagai seseorang yang paling berhikmat. Raja Salomo seseorang yang paling berhikmat, hikmatnya luar biasa. Raja Salomo adalah orang yang paling sukses. Karena apa? Raja Salomo ini membangun bait suci. Bapak Ibu, kalau Daud bapaknya itu hebat di dalam peperangan, hebat di dalam strategi, tetapi ketika mau membangun bait suci, Allah berkata kepada Daud, Daud, bukan kamu yang membangun, karena apa? Tanganmu penuh dengan penumpahan darah. Nanti anakmu yang akan membangun. Dan bait suci pertama dibangun dengan luar biasa. Oleh sebab itu kalau kita ingin kira-kira apa yang bagus dari Salomo ini sehingga dia bisa menasehati saya, Bapak Ibu, Salomo orang yang berhasil dan nasihatnya layak untuk kita percayai.
Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa motivator terbaikku adalah Mario Teguh, Salomo lebih hebat daripada itu. Kalau Bapak Ibu ngomong bahwa Jack Ma adalah seorang pribadi yang sukses dalam bisnis di dunia Alibaba, Salomo lebih daripada itu. Nah Bapak Ibu, mari kita akan lihat nasihat-nasihat apa saja yang diberikan oleh orang yang berhasil ini dalam kehidupannya, pengen diberkati. Nasihat yang pertama dari seseorang yang diberkati luar biasa adalah berpeganglah kepada firman Allah. Saudara, nasihat pertama yang diberikan oleh Salomo supaya hidup berhasil, supaya hidup diberkati, supaya hidup melimpah dengan berkat, Salomo mengingatkan kita supaya sepanjang kehidupan kita, apapun yang kita alami, berpeganglah terus kepada firman Allah. Coba saudara perhatikan, pasal yang ketiga ayat pertama berbunyi seperti ini. Hai anakku, Bapak Ibu ini bagaikan seorang bijak ya, seperti motivator begitu kepada orang-orang atau pengikutnya. Hai anakku, hai pengikutku semua, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudara, Salomo menekankan bahwa hidupnya berhasil, hidupnya sukses, itu bukan karena kekuatannya sendiri. Hidupnya berhasil, hidupnya sukses adalah karena hidup Salomo adalah hidup yang sesuai dengan firman. Bapak Ibu, mana sih bagian di pasal ketiga ayat 1 ini yang menekankan akan firman? Dua kata kunci dari bagian ini, yaitu ajaranku dan perintahku. Saudara, kata ajaran dan perintah ini Bapak Ibu menekankan kepada Taurat, di mana Taurat arti dasarnya adalah pengajaran. Yang kalau kita samakan dengan masa kini, ini adalah firman Tuhan. Saudara, pada zaman Salomo, perjanjian lama belum lengkap ditulis. Pada saat itu yang jadi pegangan mereka adalah kitab Taurat, kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Jadi di zaman Salomo, Bapak Ibu, baru ada 5 kitab ini sebagai pegangan kehidupan. Salomo mempelajari kitab ini dari Daud, dan kemudian ketika Salomo mengajarkan kepada orang banyak, lihat ini hidupku berhasil. Kalau engkau mau berhasil, jangan lupakan ajaranku, jangan lupakan perintahku yang merupakan Taurat Tuhan. Saudara, hidup penuh berkat dimulai manakala kita hidup memelihara ajaran Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Amin. Jadi saudara, Salomo memberikan satu nasihat yang sangat simpel, yang mungkin sudah kita lakukan setiap hari. Nasihatnya adalah ingin hidup berhasil, ingin hidup diberkati Tuhan, jangan pernah melupakan Taurat Tuhan. Bukankah ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab kita juga berbunyi hal yang sama? Mazmur misalnya, Bapak Ibu, Mazmur pasal 1 menegaskan bahwa orang-orang yang dekat dengan Taurat Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Alkitab adalah mereka yang ditanam di tepi, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
yang akan berbuah pada musimnya. Pohon itu butuhnya air. Sebagus apapun pohon itu, kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Betul Bapak Ibu ya? Sebagus apapun pohonnya, Bapak Ibu memelihara pohon mangga mana lagi, tetapi kalau tidak pernah disiram, kalau akarnya tidak sampai kepada mata air yang di bawah, jangan pernah berharap pohon itu akan menghasilkan buah. Demikian juga Bapak Ibu dengan kehidupan kita. Kehidupan kita akan berbuah, kehidupan kita akan diberkati dan menjadi berkat manakala hidup kita berpegang kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita saat ini tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak dekat dengan firman. Secara khusus kalau saya mengingatkan kepada jemaat GKB Bahtera Hayat, kalau kita pun terlalu sibuk dalam seluruh kehidupan kita, bukankah Bapak dan Ibu Gembala setiap pagi jam 4 pagi selalu mengirimkan firman audio di dalam HP kita? Betul ya? Apakah ada di sini yang belum tergabung dalam grup GKB Bahtera Hayat? Semua sudah. Otomatis Bapak Ibu kalau kita punya WA itu setiap pagi dikirimi Alkitab audio oleh Bapak Ibu Gembala kita hanya Bapak Ibu tinggal klik, kita mendengarkan firman Tuhan. Zaman sekarang itu begitu mudah belajar firman. Tidak ada alasan. Bahkan mereka yang tidak bisa membaca pun hanya bermodal satu sentuhan tangan, firman itu sekarang bisa berbunyi Bapak Ibu. Kami pun merasa diberkati dengan firman harian ini. Yang kami lakukan adalah firman ini kami share ke grup keluarga kami. Supaya apa? Mereka mendapatkan berkat yang sama. Saudara, nikmatilah firman Tuhan setiap hari. Karena melalui firman itulah berkat-berkat akan dinyatakan. Sebaliknya, kalau kita memulai hari kita bukan dengan firman, hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Saudara, Salomo juga memberikan nasihat bukan hanya hiduplah dengan firman, tetapi kemudian berkatnya apa saja? Diklik Mbak. Berkat yang disediakan bagi pelaku firman, Bapak Ibu perhatikan ayat yang kedua. Di dalam hidup kita akan ditambahkan 3 hal. Yang pertama adalah panjang umur, kemudian lanjut usia, serta sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ini resep dari panjang umur bukan hanya masalah kita berolahraga. Resep panjang umur bukan hanya masalah kita menjaga pola makan. Resep panjang umur bukan hanya kita harus menjamin tidur yang maksimal atau berkualitas. Tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan mengingatkan kita. Resep panjang umur didapatkan manakala jiwa dan roh kita disegarkan setiap hari dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ingat, tubuh kita terdiri dari 3, daging atau tubuh, jiwa, dan roh. Selama ini kita hanya berfokus kepada daging atau tubuh. Olahraga, makanan yang dijaga, tidur yang cukup. Bapak Ibu itu penting, tetapi jangan lupa memberikan asupan nutrisi bagi jiwa dan roh kita. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari belajar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya, sama seperti tubuh ini butuh makan 3 kali sehari. Roh dan jiwa kita juga butuh dikasih makan setiap hari dengan belajar firman. Ini janji Tuhan Bapak Ibu.
Ini janji Tuhan. Kalau kita menjadi pelaku firman, panjang umur, lanjut usia dengan sejahtera akan ditambahkan Allah dalam hidup kita. Bukankah ini yang dicari oleh banyak orang? Mas Ragil, aku pengen nanti di hari tuaku hidupku damai, Mas Ragil. Bangunlah dari sekarang dengan hidup terus dekat firman Tuhan. Saudara, tidak usah lama-lama, Salomo sendiri juga menjadi contoh nyata dari bagian ini. Ketika hidup Salomo sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya diberkati luar biasa. Tetapi sebaliknya, ketika melawan firman Tuhan, yang terjadi adalah hukuman bagi Salomo. Coba kita akan lihat bersama-sama 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Salomo ngomong begini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu perhatikan langsung ke ayat 13. Ini kata Tuhan, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bapak Ibu, ketika Salomo pertama kali memimpin, menggantikan Daud ayahnya, usianya masih muda, dan kemudian Tuhan menawarkan, Salomo kamu mau minta apa? Bapak Ibu, hidup Salomo yang dekat dengan firman itu berkata bahwa Tuhan, aku minta hikmat. Tuhan memberikan hikmat, tetapi plus Bapak Ibu, plus kekayaan, plus kehormatan. Intinya adalah hidup sesuai dengan firman pasti diberkati. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau hidup melawan firman akan ada hukuman. Perhatikan 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Berbunyi seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yaitu engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaanmu itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Bapak Ibu, di awal Salomo hidupnya dekat dengan Tuhan. Berkat-berkat terus mengalir. Tapi di akhir kehidupannya, kita melihat bahwa Salomo tidak dekat dengan firman Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Kerajaannya diambil, diberikan kepada hambanya. Intinya Bapak Ibu, kalau hidup melawan firman, hidup tidak sesuai dengan firman, akan mendatangkan hukuman. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yuk mari saat ini kita mulai bangun disiplin diri kita untuk kita mengerti dan belajar firman. Karena lewat itulah Bapak Ibu, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, resep-resep untuk mendapatkan hidup yang diberkati, yang pertama adalah dekatlah terus dengan firman Allah. Saudara, kita kembali ke Amsal pasal yang ketiga. Kita akan melihat resep yang kedua itu apa? Kalau kita ingin diberkati, kata Salomo, setialah mengikut Allah. Saudara, Amsal 3 ayat
3 menekankan hal ini. Ketika Salomo menasehati anak-anakku, Salomo memberikan penekanan penting bahwa kalau hidupmu ingin diberkati, tidak ada cara lain selain engkau harus setia dalam mengikut Allahmu. Coba kita perhatikan Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, Raja Salomo menekankan bahwa hidup yang diberkati itu adalah hidup yang setia terus kepada Allah. Apapun tantangannya, apapun godaannya, kesetiaan kepada Allah tidak boleh pudar. Coba akan kita lihat, kasih dan kesetiaan kepada Allah jangan pernah kita tinggalkan. Begitu pentingnya nasihat ini Bapak Ibu, sehingga harus terus diingat. Salomo menggambarkan dengan 2 hal. Yang pertama adalah kalungkan itu pada lehermu. Bapak Ibu, sama seperti anjing atau binatang begitu yang dikalungi dengan sesuatu untuk diikat. Yang diikat apa? Adalah setia. Aku ini setia. Kemudian apalagi gambarannya kedua? Gambarannya kedua adalah tuliskanlah pada loh hati. Seolah-olah Bapak Ibu kalau di zaman sekarang, hati itu bagaikan buku yang masih putih dan kosong, kemudian disuruh nulis setia kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita akan melihat sendiri isi hati kita bahwa hati kita adalah penuh dengan kesetiaan akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya kesetiaan kepada Tuhan ini, sehingga membuat Salomo berkata dengan sungguh-sungguh, kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu bahwa engkau akan setia selamanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah menilai kesetiaan kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Allah tidak akan segan-segan memberikan berkat-Nya bagi anak-anak yang setia kepadanya. Berkatnya apa saja? Bapak Ibu lihat, kita akan lihat berkatnya di ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan, penghormatan juga dari siapa? Dari Allah dan dari manusia. Bapak Ibu, berkatnya double. Ketika kita setia kepada Allah, kita mendapatkan penghargaan dari Allah. Ya anakku yang setia, aku menghargai engkau. Tapi berkat yang lain juga dikatakan bahwa kita mendapatkan penghargaan dalam pandangan manusia. Ternyata saudara, kalau mau hidupmu mendapatkan penghargaan dari Allah plus dari manusia, syaratnya simple, setia kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita mencari penghargaan hanya dari segi manusia ya. Dan kemudian menjual Tuhan Yesus bagi yang lain. Seberapa sering kita mendapatkan cerita bahwa ada orang-orang tertentu yang ketika harus naik pangkat, dia harus meninggalkan imannya. Pak, harusnya Bapak ini sudah naik ini golongannya ini Pak. Tapi mohon maaf Pak, dari pimpinan itu nggak bisa menaikkan Bapak karena KTP-nya kok tertulis Kristen ya Pak. Pak, bisalah Pak kalau ini diganti aja kolom agamanya Pak. Nanti Bapak akan langsung naik. Nah saudara,
Berapa banyak tawaran-tawaran seperti ini. Demi mendapatkan gengsi di hadapan manusia, kita menjual Tuhan dan Allah kita dan berlaku tidak setia. Juga bagi pemuda dan pemudi, berapa sering kita mendengar cerita bahwa ada orang-orang yang rela melepaskan Tuhan Yesus hanya demi pasangan yang tidak seiman. Kita mendambakan bahwa okelah tak lepaskan Tuhan Yesus, aku mau hidup denganmu, aku pindah agama, nanti kita hidup bersama. Pengharapannya adalah mendapatkan penghargaan dari teman hidup yang tidak seiman ini. Tapi bagaimana faktanya? Apakah bahagia? Tidak. Saudara, kunci sukses yang kedua yang disampaikan oleh Salomo adalah setialah kepada Tuhan apapun kondisinya. Maka Allah akan memberikan kasih dan penghargaan dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada kok yang bisa melawan kita. Amin. Tunjukkan saja kesetiaan kepada Tuhan. Hingga pada waktunya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Saudara, Salomo pun juga menjadi contoh nyata. Ketika hidup Salomo ini setia kepada Allah, Bapak Ibu, saya akan melakukan survei singkat. Apa yang didapatkan Salomo? Yang pertama adalah nama Salomo itu menjadi sangat besar, Bapak Ibu. Ketika dia setia kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu kita perhatikan saja 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Judulnya saja Bapak Ibu, 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Judulnya itu adalah para pembesar Salomo dan kepala daerahnya. Wah, jadi pemerintahan Salomo itu jadi lebih hebat. Dia punya banyak anak buah yang baik ketika hidupnya setia kepada Tuhan. Kemudian apalagi berkat yang kedua adalah pasal 6, lihat saja judulnya, Salomo mendirikan bait suci. Saudara, sebuah bangunan yang termegah dalam perjanjian lama didirikan oleh Salomo sebagai bentuk kesuksesannya. Karena apa? Karena Salomo setia kepada Tuhan. Kita perhatikan pasal yang ke-7, apa judulnya di situ? Istana Salomo megah. Jadi Bapak Ibu, ketika Salomo setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada Salomo istana yang megah. Ternyata Bapak Ibu mungkin bisa kita simpulkan bahwa ketika kita takut akan Tuhan, berkat materi pun itu akan ditambahkan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kesetiaan kita pada Tuhan juga akan menambahkan berkat, bukan hanya rohani, tapi hal materi pun juga ditambahkan oleh Tuhan. Ratu Sheba kagum akan hikmat Salomo. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Di situ judulnya Bapak Ibu, kunjungan Ratu Negeri Sheba. Bapak Ibu, Ratu Negeri Sheba ini dari Mesir. Padahal kalau kita baca di Alkitab, orang Mesir itu tidak kekurangan orang pinter. Tetapi ketika Salomo setia kepada Tuhan, orang Mesir pun datang kepada Salomo. Dan kemudian Ratu Negeri Sheba memberikan harta benda yang banyak. Dan kalau kita lihat yang pasal 10 ayat yang ke-14, Bapak Ibu, di situ Salomo menjadi orang yang kaya raya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Bapak Ibu, ini banyak sekali. Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika setia Salomo diberkati Tuhan, mendapatkan penghormatan dari Allah dan dari manusia. Allah menghormati Salomo dari manusia sampai Ratu Negeri Sheba datang pada Salomo. Tapi Bapak Ibu, manakala Salomo tidak setia pada Allah,
kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11, kemudian yang terjadi adalah di pasal 12 Bapak Ibu, judulnya adalah pecahnya kerajaan itu. Saudara, pecahnya kerajaan dimulai manakala Salomo tidak setia. Jadi saudara, yuk, kesetiaan kita, kata Amsal tadi, akan mendatangkan hormat dari Tuhan dan dari manusia. Setialah senantiasa. Jangan ikuti cara dunia, setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan yang terbaik kepada kita. Amin. Bapak Ibu, kita kembali ke Amsal pasal yang ketiga tadi. Apa sih nasihat Salomo berikutnya? Kalau saudara dan kita semua pengen diberkati, nasihat yang ketiga adalah percaya saja kepada Allah. Saudara, mungkin sulit bagi kita untuk percaya kepada Tuhan di kondisi-kondisi yang sulit. Mungkin saudara saat ini saudara merasakan bahwa Tuhan, bagaimana bisa aku percaya kepadamu dan rencanamu di tengah-tengah pandemi yang seperti ini? Pekerjaanku hilang, pendapatanku berkurang drastis, kesehatanku juga bermasalah. Bagaimana mungkin Tuhan, aku tetap bisa percaya pada Engkau? Tapi saudara, Amsal memberikan nasihat Salomo memberikan nasihat di Amsal 3 ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, hidup orang Kristen itu harus percaya. Dua nasihat sebagai tanda dari Salomo adalah gini, percaya saja kepada Tuhan dan tidak bergantung hanya kepada pengertian atau skill manusia semata. Saudara, Tuhan melalui anugerahnya memberikan kepada kita skill atau kemampuan-kemampuan untuk kita bisa bertahan hidup atau untuk kita bisa bekerja. Dan perintah Tuhan adalah untuk kita terus-menerus mengasah skill itu. Yang kemarin dijelaskan oleh Bu Asri bahwa ini yang disebut dengan ilmu yang harus terus ditingkatkan. Tetapi saudara, ilmu ini juga jangan sampai menjebak kita untuk bergantung terus pada ilmu yang kita miliki. Yes, aku punya skill ABC, hanya lewat skill ini pasti aku bisa hidup. Sehingga kita melupakan Tuhan. Saudara, skill memang harus diasah, tetapi jangan jadikan skill itu pengganti Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan adalah percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar hanya kepada pengertianmu sendiri. Jadi saudara, percaya pada Tuhan harus, itu nomor pertama. Dan jangan kita membiarkan skill dan kemampuan kita untuk kita melupakan Tuhan. Contoh sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah seorang driver atau pengemudi mobil. Karena sudah Bapak Ibu punya jam terbang mungkin 10.000 kilometer. Wah, Mas Ragil, masalah nyetir itu aku sudah biasalah. Antar kota, antar provinsi itu biasa. Sehingga lupa Bapak Ibu, kalau setiap mau berangkat itu harus berdoa. Kemudian suatu hari berkata bahwa, alah ngapain berdoa lah, ini kan sudah skillku. Tanpa Tuhan pun aku juga sudah bisa nyetir dengan baik. Nah, kalau sudah seperti itu, berhati-hati. Terlalu mendewakan skill, terlalu mendewakan pengertian, lupa melibatkan Tuhan.
menyebabkan kegagalan. Makanya Bapak Ibu, kalau mau hidup diberkati, libatkan Tuhan. Percaya Tuhan. Mengakui atau melibatkan Tuhan juga menjadi tanda bahwa kita percaya kepada Dia. Kemudian Bapak Ibu, berkatnya apa sih bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Berkatnya adalah Tuhan akan meluruskan jalanmu. Arti meluruskan ini apa? Yang pertama, ada penyertaan Tuhan senantiasa. Yang kedua, Tuhan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang jahat. Yang ketiga, ada jaminan keberhasilan dalam hidup kita. Jadi saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, libatkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dengan meluruskan jalanmu. Doakan usahamu, doakan tokomu, doakan pekerjaanmu, libatkan Tuhan dalam itu semua, maka Tuhan yang akan menjadikan hidup berhasil. Saudara, siapa sih kita kalau kita tanpa Tuhan? Kita bukan siapa-siapa. Kita butuh Tuhan. Jadi saudaraku, mari saat ini kalau ingin hidup selalu diberkati, lakukan 3 nasihat Salomo ini. Pegang firman Allah, setia mengikut Allah, dan harus percaya kepada Tuhan. Salomo dia berhasil karena dia melibatkan Tuhan. Salomo dia gagal karena dia melupakan Tuhan. Biarlah ini menjadi contoh nyata bagi kita semua bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu, kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita pujikan sebuah pujian, kami perlu Kau Tuhan, sebagai bentuk pernyataan iman kita. Kemanakah kami mencari? Mari Bapak Ibu, dengan sikap hormat saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Kita nyatakan iman kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seluruh hidup kita harus melibatkan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi kemudi atas kehidupan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang
Tuhan, kita mau melibatkan Tuhan. Kemana Tuhan kami mencari? Kemanakah kami mencari? Kami mencari Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Inilah pengakuan iman kami ya Tuhan, bahwa kami memerlukan Engkau lebih dari apapun. Ajar kami memegang firman-Mu setiap hari. Ajari kami setia kepada Engkau setiap hari. Ajari kami percaya kepada Engkau setiap hari. Maka berkat-berkat dari Tuhan akan mengikuti kami. Tolong Tuhan, mungkin pandemi ini membuat iman kami lemah. Mungkin pandemi ini membuat pengharapan kami kacau. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak pernah lemah dan tidak pernah kacau. Kami punya Tuhan, kami punya pengharapan, dan Tuhan hanya menuntut kami untuk hidup dalam firman-Mu, setia pada Engkau dan percaya kepadamu, maka semuanya akan bisa kami lewati dengan penuh kemenangan. Tolong kami, supaya kami terus menjadikan Engkau sebagai yang utama. Kami belajar dari Salomo ya Tuhan. Ketika dia setia, ketika dia percaya, ketika dia memegang firman-Mu, Salomo berhasil. Tapi sebaliknya, ketika ia melupakan Tuhan, Salomo gagal. Kami belajar dari kisah Raja Salomo ini. Tolong kami, untuk kami percaya penuh kepada Tuhan. Firman-Mu telah selesai diberitakan. Hamba-Mu meminta pada Tuhan, kiranya rema yang melekat di setiap hati Tuhan. Dari jemaat-Mu, kiranya Engkau terus mengingatkan senantiasa, sehingga hidup kami adalah hidup yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami menutup renungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan beberapa pengumuman akan kita perhatikan. Yang pertama adalah mengucapkan salam dari Bapak Ibu Gembala yang saat ini secara fisik tidak bisa bersama-sama dengan kita karena sedang melayani di Pos PI Jepara. Biarlah kita mendoakan supaya pelayanannya berhasil dengan luar biasa. Dan Feba akan membawa ke dalam pengumuman sepekan yang akan dilaksanakan di gereja kita. Cek. Baik Bapak Ibu, ini adalah pengumuman sepekan GKB Bahtera Hayat Ketilang. Untuk nanti ada sekolah minggu yang dilaksanakan secara online melalui link Superbook yang nanti akan dibagikan.
Selanjutnya pada hari Senin 9 Agustus 2021 ada kunjungan dan doa di tempat Saudari Elis. Selanjutnya pada hari Selasa 10 Agustus 2021 ada ibadah wanita Maria, pujian oleh Ibu Obaja, doa syafaat Ibu Asri, firman oleh Ibu Iwandita di tempat ruang serbaguna pada pukul 18.30, setengah 7 malam. Rabu 11 Agustus ada kelas pendalaman Alkitab di ruang serbaguna jam setengah 7 seperti biasa ya teman-teman. Rabu juga pada pukul 6 ini ada berdoa bagi Indonesia. Ini secara online, jadi dilakukan oleh semua sinode GKB di seluruh Indonesia. Jadi untuk Bapak Ibu kami sama-sama mengundang untuk bisa mengikuti doa untuk bangsa kita ini pada hari Rabu pukul 6. Selanjutnya hari Jumat ada ibadah Yud dengan pujian oleh Saudari Elsa, pemusik Saudari Ica, Bapak Yosua, Saudara Kiki, dan Saudara Benaya jam 7 di tempat ini. Selanjutnya hari Sabtu ada latihan pujian dan musik untuk ibadah raya. Dan hari Minggu seperti biasa ada ibadah raya pada jam 7:30 pagi. Pujian dilayani oleh Bapak Juli, singer oleh Bapak Thomas dan Bapak Aan, pemusik Bapak Walen, Bapak Danu, Saudara Ian dan Saudara Binaya. Ushers oleh Bapak dan Ibu John Tamubolon, LCD oleh Saudara Timothy. Terima kasih. Terima kasih Mbak Febe, dan baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa syafaat, dan nanti di akhir doa ini akan ada doa berkat yang akan dibawakan oleh Ibu Obaja. Saya undang semuanya bagi berdiri. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar. Oleh sebab itu kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mau bersyafaat kepada Allah yang besar, karena kalau Tuhan mengizinkan, tidak ada sesuatu pun yang mustahil terjadi. Hamba-Mu saat ini memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di GKB Batra Hayat ya Tuhan.
berikan kesehatan senantiasa. Pekerjaan diberkati oleh Tuhan, sekolah anak-anak diberkati oleh Tuhan, masa depan keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan rumah tangga demi rumah tangga. Juga mendoakan mereka Tuhan yang sakit, yang melaksanakan isolasi mandiri. Allah hadir di tengah-tengah mereka, jemaat Tuhan, memberikan kesembuhan, kelepasan yang gilang gemilang karena iman kami kepada Tuhan. Juga kami sebagai warga negara yang baik mendoakan Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasus COVID yang semakin menurun. Tuhan, selesaikan COVID ini dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia Tuhan. Sehingga kami dapat Tuhan Yesus beraktivitas seperti biasa. Memberkati pemerintah dengan berbagai kebijakan yang ada. Memberkati tim medis, tim dokter yang bekerja siang malam. Kuatkan dan tolong mereka ya Tuhan. Memberkati para pasien yang saat ini sedang dirawat maupun isolasi mandiri ataupun terpusat. Tuhan memberikan kesembuhan. Kami mohon kiranya perkecil angka kematian ya Tuhan. Demikian juga proses vaksinasi kami doakan. Obat-obatan yang diteliti kiranya segera ditemukan. Sehingga Tuhan kami terlepas dari pandemi ini. Kami percaya bahwa harapan kami kepada Tuhan adalah harapan yang hidup. Dan biarlah kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Dan kami mengadahkan tangan kami kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kalau kami bisa menyebut Engkau Allah yang maha besar, itu bukan oleh karena kekuatan dan gagah kami, kemauan kami, tapi memang Engkau Allah yang maha besar. Patut kami puji Engkau Tuhan. Kalau saat ini kami bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah secara tatap muka, Tuhan, semua ini oleh karena anugerah-Mu, orang pilihan-Mu Tuhan, yang saat ini berkumpul di tempat ini. Terima kasih atas kebesaran-Mu, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata oleh karena kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Saat ini kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi penyambung lidah Tuhan. Biar firman yang sudah disampaikan, sudah diwartakan, sudah kami dengar, Tuhan, benar-benar Tuhan, kami kalungkan di dalam leher kami, sehingga tidak akan kami lupakan, dan kami akan melakukan firman-Mu dengan setia ya Tuhan. Karena itu menyenangkan hati-Mu, dan untuk kami menjadi bahagia dan berjalan lurus Amen. Di dalam firman Tuhan, sehingga pencobaan apapun yang datang kepada kami, karena kami mengalungkan firman-Mu di dalam roh hati kami, sehingga kami tidak terpelecok ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah jadi penyambung lidah Tuhan. Engkau terus memberkati, mengurapi, memberikan hikmat akal budi, sehingga hamba-Mu dimanapun berada, pelayanannya Engkau memberkati Tuhan. Istimewa kesehatannya Tuhan Engkau memberkati, keluarga rumah tangganya Engkau beri rumah tangga yang bahagia Tuhan.
sehingga melalui keluarga rumah tanggamu, rumah tangganya yang bahagia ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hati dan tangan kita menengadahkan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berkat kesehatan, berkat kesetiaan, berkat taat akan melakukan firman Tuhan. Diberkati bakulmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati apa saja yang kau lakukan menjadi berhasil. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Juga Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita setiap saat. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi seluruh kehidupan jemaat yang ada di tempat ini, sehingga dimanapun jemaat ada ditempatkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus berkat Allah melimpah atas jemaat GKB Bahtera Hayat. Amin.